Cerita berawal dari rencana sepasang kekasih yang akan bersafari melihat hiu banteng di sebuah pantai wisata yang ada di Australia. Mereka pun disambut seorang pria berambut transparan yang menyuruh mereka untuk menunggu dulu karena karyawannya sedang menyiapkan umpan. Today and he don't interrupt his holes for no one. Milo, shut up! Greg dan Heather akhirnya bertemu dengan si kapten kapal yang bernama Tucker. Meskipun berwajah traktor, pria kekar ini terbilang ramah terhadap para pelanggan bosnya. Ia pun berjanji akan memberikan pengalaman terbaik selama mereka berenang bersama hiu banteng. Sweet. I'm out there on a boogie board. Sambil menuju lokasi hiu, Tucker menceritakan pengalaman horornya saat ia dikunculung dan diserang hiu putih besar. Tapi untungnya ia berhasil mengalahkan si hiu meskipun mendapatkan stempel abadi dari rahang hiu. Heather begitu ketakutan karena seumur-umur ia melihat serangan hiu kok bisa sampai segitunya. Lalu Tucker memintanya untuk jangan khawatir karena ia punya kandang yang kuat saat mereka berenang di tengah-tengah kawanan hiu. Tibalah waktunya Heather mengumpulkan keberanian untuk menyelam bersama ikan pembunuh. Terlebih momen ini adalah kali pertama ia akan melihat hiu seperti di film-film. Tucker gercep membantu Greg untuk menenangkan Heather. Dan karena sudah berpengalaman mengatasi pelanggan semacam ini, Tucker punya cara tersendiri agar Heather menjadi pemberani. Close your eyes. And in. Baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark. Rasa takut Heather kembali muncul saat ia berada di tengah-tengah kawanan hiu. Namun keberadaan Greg di sampingnya perlahan merubah rasa takut menjadi rasa kagum akan keberagaman ikan cucut. Yeah, something to tell the grandkiddies one day. Thanks so much for fitting us in. Welcome aboard. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year. Lanjut kita beralih ke si pelancar haridang bernama Zephyr, wanita sebatang kara yang menghabiskan 90% waktunya di daerah pantai. Sekalipun ke kota, ia mah palingan untuk jajan roti jambak kesukaannya. Must be out then. Sorry. Perhatian Zephyr tertuju ke seorang pengusaha tampon bernama Moses yang lagi butuh sejengkal kabel untuk mobilnya yang mogok. Bahkan saking pusingnya mencari toko onderdil, ia sampai nyasar ke toko makanan. Yeah, dude, I said I can't help you. Moses nekat nanyain kabel lagi kepada Zephyr. Terlebih ia sudah berjalan jauh dari mobilnya hanya untuk nyari kabel doang. Walked like 10 blocks and I can't find it. Zephyr gak tega juga dengan Moses yang terus meratap minta tolong kepadanya. Hingga ia pun akan bantuin Moses untuk benerin mobilnya yang sedang mogok. Sambil berterima kasih, Moses pun terus nyerocos ngenalin diri meskipun nih cewek dehidrasi bersikap dingin kepadanya. Wanita mana yang gak tertarik dengan mobil Moses yang terbilang mewah di dealernya. Lalu sambil ngecas aki Moses, kebersamaan mereka pun berubah menjadi saling kenal. Time you paddle out. Your W wave count. Most smart. Nice to meet you. Yes, man. You're a Credence fan, huh? Dude, you have fortunate sons. Makin lama mereka yang sama-sama jomblo terlihat akrab layaknya remaja bau matahari yang baru mengenal cinta. Dan ya kalau sudah begini, pertumpahan protein pun akhirnya terjadi mewarnai malam pertama mereka sebagai keluarga kumpul kambing. Tanpa terasa, produk songkolan yang mereka lakukan berakhir ketika hampir subuh. Moses pun gercep membuatkan menu sahur untuk lanjut memanjakan Zephyr yang ia suka sejak pandangan pertama. Tapi sayang, Zephyr yang biasa dipanggil Z menganggap hubungan mereka tak lebih dari cinta satu malam. Z
Si wanita penyendiri memilih prepare berselancar di lokasi favorit ketimbang rumah tanggaan bersama Moses. Tapi tiba-tiba ia lupa kunci sirip selancarnya malah ketinggalan di rumah Moses. Lalu ia mencari peselancar lain, kali aja punya stok kunci sirip selancar yang ia butuhkan. Jesus. Tak disangka Tucker sang psikopat sedang berada di tempat ini. Tapi dengan baiknya ia memberikan kunci sirip yang Zee butuhkan. Thanks. Lewat pesan singkat, Moses menyayangkan kenapa Zee buru-buru pergi, padahal ia sudah menyiapkan menu makanan. Lalu ketika Moses ingin ikut menemani Zee berselancar, Zee seolah menjaga jarak dengan tidak menjawab permintaan Moses. Tucker adalah sosok psikopat spesialis ciwi-ciwi haredang seperti Zee. Cuma kita belum tahu nih, apa yang akan dilakukan pria ini setelah membius Zee. Tanpa sepengetahuan si bos, Tucker membawa Zee ke kapalnya. Bahkan ia sudah punya tempat khusus untuk menempatkan Zee yang tidak akan diketahui para pelanggan atasannya. Moses mencari keberadaan Zee meski yang ia temukan hanya mobilnya saja. Siapa yang tidak galau ketika punya kenalan yang good respon, ujuk-ujuk menghilang tanpa alasan. Zee panik setelah sadar ia menjadi salah satu korban penculikan di tengah aroma yang hampir merontokkan bulu hidung. Lalu sebagai tawanan senior, Heather meminta maaf karena selama beberapa hari disekap ia dipaksa boker pada sebuah ember. Somebody help! Si bebel Tucker dengan santuinya menikmati teriakan Zee yang sedang minta tolong. Kemudian Zee berusaha mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membuka borgol. Keberadaan sebuah nama membuat Zee sadar bahwa ia dan Heather bukanlah orang pertama yang menjadi korban penculikan. Lalu selang beberapa saat, Heather memberitahu tentang sosok Tucker yang telah menculik mereka. Dimulai dengan sikapnya yang ramah, Tucker pun berhasil menipu bahkan menghabisi pacarnya Heather. Mobil Zee malah diangkut dinas jalan setapak akibat parkir sembarangan. Lalu Moses berusaha memberikan keterangan jika mobil tersebut milik seorang pengembara yang sudah ia kenal. Tapi karena minimnya informasi dari Moses, Pak Yadi menolak memberikan mobil Zee. No, I don't. Sambil berusaha lolos, Zee mendengar kesedihan Heather yang sedang merindukan ibunya. Mulai deh saling curhat, termasuk kisah hidup Zee yang dulunya selalu berpindah-pindah panti asuhan. Lalu di tengah obrolan mereka, Zee melihat kutang berkawat milik Heather yang bisa ia gunakan untuk membuka borgol. Yes, lock. Heather berusaha menutupi temboloknya yang kini gubal-gabel tanpa penyangga. Namun sikap Heather ini malah membuat Tucker menjadi penasaran. 1,000 bloody degrees in here. What's happening here? Hey, Zee gercep mengalihkan perhatian sebelum Tucker mengetahui rencana kaburnya. Bahkan ia langsung minum tanpa mengetahui dulu ini teh air apaan. Tucker katanya tertarik dengan gelagat Zee yang menurutnya tipe wanita pemberani. Tapi menurutnya apalah arti sebuah keberanian jika Zee diborgol seperti ini. Tanpa ada yang sadar, minuman yang tadi mereka seruput mengandung bius. Lalu ketika Heather jatuh pingsan, nih kawat kutang malah ikutan terjatuh. Tucker akan membuat sebuah pertunjukan ngasih makan ikan hiu banteng menggunakan Heather. Ia pun tinggal menunggu kedatangan para hiu setelah memancing mereka menggunakan darah. Lalu Tucker ngomongin tentang seni dari sebuah penderitaan yang akan ia abadikan menggunakan kamera canggihnya. God's down there.
Aha, saat hiu banteng mulai berdatangan, Tucker bergegas mengambil sedikit rambut dari Heather. Lalu ketika Heather sudah sadar, pria ini langsung mempersiapkan pertunjukan pertamanya. Scary than mosquitoes? It's because people don't think. There's 300 razor sharp. Tucker meminta Heather untuk jangan sungkan berteriak biar pertunjukan ini lebih terlihat realistis. Jangan terlalu khawatir juga, karena katanya Tucker cuma butuh setengah badan Heather saja. Tucker merasa puas melihat penderitaan Heather yang kini sudah setengah porsi seperti keinginannya. Sementara wanita malang ini akhirnya meninggoy dibarengi tenggelamnya onderdil Heather. Lalu Tucker menyuruh Z agar jangan panik sekarang karena ia akan melanjutkan pertunjukan season kedua esok hari. Di tengah kesedihan Z yang seolah sedang menunggu mati, ia mendengar kelakuan Tucker yang masih berselebrasi atas pertunjukan yang baru saja ia gelar. Dengan tarian kepiting bunting, ia pun menikmati kepsikopatannya yang sampai saat ini masih belum terendus polisi. Z mulai merasa jika dirinya akan berakhir di usus hiu seperti Heather. Di saat itu pula, Tucker ngoprek rambut Heather yang ia satukan bersama rekaman kematian Heather. Dan asal kalian tahu guys, korban Tucker selama ini memang sudah banyak. Tucker lanjut menyiapkan kaset kosong yang akan ia gunakan untuk pertunjukan esok malam. Di mana kali ini ia akan menyiapkan sebuah rekaman untuk... Entah harus dengan cara apa lagi Z bisa lolos dari ranjang berbahan besi ini. Di waktu yang sama, serpihan jasad Heather yang malang akhirnya tenggelam menghilang ditelan oleh gelapnya lautan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell. Seperti biasa, Tucker membawakan hidangan Dajjal untuk sandranya. Namun Z sudah bisa menebak jika ini cuma akal-akalan Tucker agar dirinya pingsan. You've lost a lot of fluid. Bukannya emosi, Tucker malah makin senang melihat tawanan yang agresif seperti Z. Karena di pertunjukan nanti malam, Z pasti akan melakukan perlawanan terhadap para hiu. Weaker creatures just... Break. Z meluapkan kemarahannya dengan menghina Tucker yang ia anggap sebagai pria menyedihkan dan tidak pernah dibedong sewaktu bayi. Tapi bagi Tucker, omongan Z tak lebih dari seorang ece-ece yang selalu galak ketika ditagih utang. Lalu Tucker mengingatkan Z untuk menyiapkan mentol, mengingat nanti malam Z akan pindah ke usus hiu. Z akan merakit sebuah senjata menggunakan gagang ember di hadapannya. Lalu sambil menahan bau caduk, Z melanjutkan usahanya untuk meloloskan diri. Ketika malam datang, Tucker meracik obat bius lagi setelah gagal membuat Z pingsan. Dan mumpung Zephyr sedang tidur, ini adalah waktu yang tepat untuk membiusnya. Dengan satu kali gerakan saja, Z berhasil mendapatkan apa yang ia butuhkan. Lalu ketika borgol sudah terlepas, ia tinggal mengambil berbagai macam kunci untuk mengurung Tucker. Meskipun sudah terkena bius, Z terus berlari menuju ruang kokpit. Karena bagaimanapun juga, ia harus secepatnya manggil bantuan lewat radio. Dalam kondisi yang mulai oleng, Z berusaha meminta bantuan ke orang-orang yang berada di sebuah kapal pesiar. Cuma Z gak sadar jika usahanya ini sia-sia saja. You put that down. Kamera mehong milik Tucker kini tinggal kenangan dibarengi pelarian Z yang ingin menuju kapal pesiar. Tapi tak lama kemudian Z semakin melemah akibat partikel bius yang sudah menyebar di tubuhnya.
Di keesokan harinya, Moses melihat kesibukan para tim SAR dalam rangka mencari hater yang sudah seminggu dinyatakan menghilang. Keadaan ini membuat Moses semakin khawatir terhadap Z, takut gebetannya itu diculik si Kobil seperti di film-film. Singkat cerita, Moses mengakses CCTV umum yang tersebar di sepanjang pantai. Lalu setelah ngotak-ngatik rekaman kamera, akhirnya ia melihat keberadaan mobil Z. Lalu adanya sebuah mobil berlogo ikan hiu membuat Moses curiga jangan-jangan Z diculik, mengingat HP kenalannya itu ditinggalkan begitu saja. Saat Tucker kembali ke dermaga, Moses akhirnya tahu kemana ia harus mencari mobil yang ia curigai. Di saat itu pula, si bos memberitahu Tucker tentang adanya para polisi yang sempat menanyakan pasangan yang pernah dibawa oleh Tucker ke tengah laut. Akan tetapi Tucker memilih bungkam dan lanjut pergi ke toko barbek untuk mencari kamera yang ia butuhkan. Tucker kesal karena kamera jadul seperti yang kemarin nyemplung susah ia temukan. Naon sih? Setibanya di dermaga, Moses langsung menuju satu-satunya kapal yang dimiliki wisata hiu banteng yang kurang terkenal itu. Dan mumpung sedang sepi, Moses lanjut mencari keberadaan Z. Lalu setelah menggedor-gedor bodi kapal, ia mendengar suara teriakan seseorang. Tanpa banyak basa-basi, Z menyuruh Moses untuk mencari kawat kutang atau sejenisnya. Tak lupa juga ia meminta Moses untuk segera memanggil bantuan. Si bos malah menganggap Moses adalah maling karbu kapal. Lalu ketika si botak berambut jarang ini mendengar teriakan Z, Tucker tidak mau kelakuannya selama ini diketahui oleh atasannya. Setelah menghabisi atasannya, Tucker bergegas kabur sekalian menuju habitat hiu banteng yang baru. Z sebenarnya tidak menyangka Moses sepeduli ini kepadanya. Cuma yaitu dia. Z lebih tidak menyangka lagi karena sang pangeran penyelamat malah jadi teman sekompleknya di dalam bui. Gagal nelpon polisi lagi. Lalu di tengah obrolan mereka tiba-tiba Tucker menghentikan kapalnya. Dimana semua ini karena Tucker akan memberikan hukuman dulu kepada Moses yang telah menyusup ke kapalnya. Moses yang sudah disiapkan menjadi umpan begitu panik melihat jasad si bos yang baru saja dicelupin ke kawanan hiu. Lalu kini giliran Moses yang sudah Tucker siapkan untuk menambah koleksi rekamannya. Wait! Put me up instead. How romantic. Z menyuruh Moses agar jangan Roroisan bergerak karena hanya akan membuat para hiu banteng tertarik. Lalu dengan kamera secondnya, Tucker bergegas merekam momen mengerikan ini. Saran dari Z terbukti ampuh menyelamatkan Moses dari serangan hiu. Namun kelakuan Tucker tidak sampai di sini, di mana ia akan menambahkan darah pada Moses biar hiu semakin tertarik. Tucker mendengar kedatangan helikopter tim SAR yang sedang mencari keberadaan hater. Lalu ia gercep menyembunyikan para tawanan sebelum perbuatannya ketahuan. Sekian lama berusaha lolos, yang ada tangan Z malah baret-baret. Lalu ketika melihat kondisi Moses yang sudah becek, Z nekat melakukan sesuatu yang ekstrim pada jempolnya.
Tucker nyinyirin Z dan Moses yang menurutnya tidak cocok menjadi pasangan. Karena si Moses terbilang pria bertulang lunak, sementara Zephyr adalah wanita keras tipe kecolek dikit langsung ngegampar. Lalu ia mengingatkan Z untuk menyiapkan mentol karena nanti malam adalah gilirannya. Sudah bela-belain nyumplakin jari, ternyata nih borgol masih susah dibuka. Lalu tanpa mikir panjang, Z akan melepaskan jempolnya menggunakan metode zombie salatri. Tucker yang sedang meracik bius tidak sadar bahwa Z sudah berhasil lolos. Ia pun kaget mengetahui Z tinggal jempolnya doang. Meskipun sudah dikurung, Tucker sudah pasti tahu bagaimana cara untuk keluar dari ruangan ini. Sementara Z berniat membawa kapal Tucker menuju pantai. Z heran kenapa nih kapal tiba-tiba matot, hingga ia pun akan menggunakan suar untuk meminta bantuan ke orang-orang yang berada di pantai. Saat Z berhasil lolos, Tucker menggunakan lampu kapal untuk mencarinya. Ketemu dong. Tapi ketika sudah menyiapkan bedil pengait ikan, ternyata Z menghilang. Tibalah waktunya Z untuk dijadikan umpan. Moses pun dipersilakan duduk manis dan tinggal menikmati pertunjukan membagongkan ini. Really nice stuff in the back end. Mata mereka langsung terbelalak oleh kedatangan seekor hiu putih besar. Si Tucker pun seolah gak percaya karena pertunjukan kali ini bakalan epic dan akan ia buat sesinematik mungkin. Kedatangan seekor hiu banteng jelas membuat Tucker langsung mengusirnya. Namun perbuatannya tersebut bisa dimanfaatkan oleh Z untuk bertahan hidup dari serangan hiu putih. Saat kedua hiu menghilang, ini adalah waktunya Z untuk meloloskan diri. Sementara Tucker masih sibuk mencari keberadaan hiu putih yang sebenarnya ia kenali. Behind you! Dengan segala kerendahan hati, Z mencoba salam interaksi kepada sang hiu putih yang dulu pernah baku hantam dengan Tucker. Berjuanglah. Diam-diam Z mencari senjata untuk menyerang Tucker. Tak lama kemudian ia menemukan bedil pengait ikan ketika Tucker masih sibuk mencari si hiu putih. Z seolah sedang bekerja sama dengan si hiu putih. Lalu kini giliran sang hiu untuk balas dendam kepada Tucker. Moses seolah gak percaya ia kehilangan Z untuk kedua kalinya. Moses yang sudah kehilangan banyak darah pun cuma bisa pasrah jika perjuangannya cukup sampai di sini. Hey, Moses. Moses, please wake up.
Kini giliran Z yang merasa dirinya bakal kehilangan Moses. Lalu di tengah kesedihannya, Z berkata bahwa ia lope kepada Moses dan ingin menjalani sisa hidupnya bersama Moses. Okay.